Jadi persepsi awal di balik kata-kata NKRI atau di balik kata-kata US government atau di balik kata-kata Great Britain atau di balik kata-kata Uni Eropa atau apapun, sesungguhnya kata kuncinya adalah otoritas pencetak uang. Karena kalau tanpa otoritas pencetak uang itu, ini ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Means persepsi yang dimainkan. Lalu orang kemudian persepsi ini agak Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Balaqul insan al-mahdullaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatiris samawati wal ard bil haqq. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Adi dan Pak Agus dari direksi serta rekan-rekan dari BKPBS ditambah KB setelah tentunya Bukopin termasuk. Bank ini sesungguhnya Bukopin ini punya sejarah panjang dengan pribadi saya. Bukopin ya belum saya, terutama ketika saya berada di sebagai staf ahli Bulog. Jadi saya mengerti dan ketika masuk Bukopin dengan latar belakangnya, terus terang saya punya perasaan tersendiri. Ini baru saya ungkapkan pertama kali di sini karena saya tidak pernah menyebut saya pernah menjadi the man beyond the screen di Bulog dari era Soeharto sampai dengan era Megawati, walaupun one-off. Jadi saya tahu dalam cerita relasi Bulog dengan Bukopin dan struktur yang harus dilakukan. Maka ketika diundang Jaka, saya nggak mikir 2-3 kali, saya langsung diangkat. Padahal biasanya kalau diundang satu tempat, saya mempertimbangkannya dalam betul. Cukup dalam siapa audiensnya, latar belakangnya apa, saya pertimbangkan. Tapi dengan KBBS saya langsung nyatakan iya. Terus sekalian ada 2 tema yang secara material saya siapkan. Yang pertama metodologinya metodologi Al-Quran, tantangan dan jawaban, pembuktian dan kesesuaian, konsistensi, signifikansi, relevansi. Jadi metode Al-Quran adalah bagaimana rumusan, bagaimana tantangan, bagaimana jawaban, bagaimana pembuktian, bagaimana kesesuaian atau konsistensi, lalu bagaimana kita kedalaman lebih lanjut. Sambil saya siapkan bahannya, kalau saya sajikan ini biasanya saya sajikan untuk para eselon 1. Jadi kajiannya panjang, bisa 3-4 jam sendiri. Jadi saya ringkasin aja, saya ringkasin. Karena saya akan bercerita tantangan internasional, tantangan regionalnya, lalu tantangan nasional, lalu kita menjawabnya kayak gimana, Islam menjawabnya kayak apa. Jadi metodologi saya selalu gitu. Metodologi saya tantangan internasional gimana, tantangan regionalnya kayak apa, tantangan nasionalnya kayak gimana, terus tantangan komunitasnya kayak gimana gitu. Dan Islam punya jawaban apa? Saya biasanya gitu. Nah, mudah-mudahan ini
Saya mulai dengan gambar ini. Nanti baru kemudian Islam menjawabnya kayak apa. Gambar ini menceritakan sejak Turki Utsmaniyah jatuh, Barat menggunakan metode seperti gambar ini. Inggris memerintahkan hampir seluruh negara-negara Eropa, menyebar ke seluruh dunia. Kalau Anda bisa lihat misalnya bagaimana Prancis ke Aljazair, bagaimana juga Italia ke Aljazair, bagaimana Spanyol ke Amerika Latin, misalnya Amerika Spanyol ke Brazil, ke Meksiko, bagaimana kemudian Portugal, Belanda ke Asia, model begitu. Jadi negara tampil lalu diikuti dengan korporasi. Maka gambar kuning itu diikuti dengan gambar biru di sebelah kanan. Motifnya mereka mencari asar dan sumber daya. Di awal-awal abad 20. Awal-awal abad 20. Model ini berkepanjangan. Saya menyebutnya ini sebenarnya globalisasi tahap 2. Saya menyebutnya. So, saya katakan ini agak panjang kajiannya karena agak miskin kajian di Indonesia untuk menjelaskan kondisi itu. Bagaimana sesungguhnya kul wahad itu adalah format berpikir globalisasi dalam satu ajaran. Jadi ini terus berlanjut dengan istilah globalisasi itu. Lalu setelah bikin apa yang saya sebut sebagai strategi ketakutan, kecemasan, dan perlindungan, tahap pertama, perang dunia pertama, dan kemudian ketakutan dan kecemasan yang kedua dengan model perlindungan, tahap kedua, mereka menggunakan istilah developmentalism, isme pembangunan, modelnya begitu. Terus pasti yang mereka kejar dua, bagaimana mereka mendominasi sumber daya, bagaimana mereka mengejar pasar, diikuti dengan modal keuangan. Turki Utsmaniyah jatuh karena 3 hal. Dalam kajian saya, Turki Utsmaniyah jatuh disebabkan oleh keberanian dia berhutang dalam mata uang asing. Ulang, berhutang dalam mata uang asing. Yang kedua, keberanian membuka diri untuk impor hajat hidup orang banyak. Karena utangnya untuk ngapain? Sama seperti kebanyakan untuk bangun kereta api, hubung sama, infrastruktur macam-macam sama. Kelakuannya sama, itu kayak gitu. Tapi dengan hutang. Lalu yang kedua, mereka berani mengimpor barang-barang hajat hidup orang banyak. Yang kedua, yang parah yang ketiga, kerajaan mulai tidak peduli, mulai ada jarak dengan rakyat. Maka ketika hutang itu jatuh tempo, pasar dibanjir oleh impor, gas jatuh. Sebelum jatuh diingatkan dulu oleh keluarga Rothschild. Anda sudah tidak berdaya, silahkan mundur. Nggak mau mundur, serang habis, jatuh belah. Strategi ini, garis bawahi, strategi hutang, strategi impor diulang tak di Indonesia di awal pertengahan abad 20? Diulang tak? Diulang. Kapan diulangnya? Kapan? Tidak. Diulang tahun 1449. 27 Desember 49 lewat konferensi meja bundar. Isinya 3. Yang pertama, Indonesia bayar hutang karena Belanda menyerang, mengeluarkan biaya, dan biaya itu ditanggung oleh Indonesia dengan status hutang. Satu ya.
Satu. Yang kedua, bebaskan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Indonesia. Dua. Yang ketiga, Indonesia menjadi anggota IMF. Waduh, saya ingin mengatakan pada Anda sekalian dalam satu shortcut kajian, disinilah riba masuk. Jadi kalau pertama kali Osmania jatuh karena riba, utang berbasis bunga, berikutnya di Indonesia sama 49 KMB. Riba hanya dipahami oleh kebanyakan orang perspektifnya anak bunga. Padahal tidak. Dia dimulai dari permainan persepsi, print money, uang cetak. Kalau kita lihat ini, maka kita akan menyaksikan bahwa setiap uang kertas yang diterbitkan dimanapun di dunia, dia pasti menyangkut soal otoritas siapa? Otoritas siapa? Otoritas negara. Otoritas negara. Sama seperti ketika Rasul hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan membeli sumber daya air kepada Yahudi, uangnya uang siapa? Romawi. Karena saat itu Madinah belum cetak uang. Digunakanlah uang dari Romawi untuk membeli alat tukar. Otoritas Romawi. Baru setelah hidup dengan perekonomian itu, baru semua garis itu dengan model dirham dan emasnya, lambangnya Muhammad Rasulullah. Jadi persepsi awal di balik kata-kata NKRI atau di balik kata-kata US government atau di balik kata-kata Great Britain atau di balik kata-kata Uni Eropa atau apapun, sesungguhnya kata kuncinya adalah otoritas pencetak uang. Sekarang kalau tanpa otoritas pencetak uang itu, ini ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Means persepsi yang dimainkan. Lalu orang kemudian persepsi ini agak panjang ceritanya tentang, karena ini memang politik moneter, perception beyond the economic politik moneter, maka dia akan masuk ke dalam cerita bahwa sesungguhnya persepsi itu wajar-wajar saja, padahal ketika tanpa otoritas, ketika tanpa angka hilang. Dalam Islam bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Dalam Islam konkret, harga 5 gram senilai itu 5 gram. Harga 5 emas, harga 5 gram perak sebesar itu 5 gram. Artinya konsep terang dan tunai diberlakukan, tetap dengan prinsip otoritasnya ada. That's keyword. Apa perbedaan dasarnya menjadi dalam kerangka print money dengan uang terang tunai tadi? Apa perbedaan mendasarnya? Perbedaan mendasarnya persepsi dibunuh. Das. Hilang persepsi. Apa poinnya? Ini filosofinya mendalam sekali. Apa poinnya? Manusia dalam ajaran Islam diajar untuk tidak bermimpi, berfantasi. Kalau pakai bahasa ayatnya, untuk tidak ikut sihir. Tapi poinnya dihajar habis. Jadi sejak awal, fantasi atau model persepsi atau model sihir itu oleh Islam diajar habis. Jatuh, Turki, saya terusin, Indonesia terkena pada KMB. Dari situlah sebenarnya Indonesia masuk perangkap riba internasional. Ini sejarah nih. Indonesia masuk kena perangkap internasional. Saya stop dulu sini tentang riba Indonesia di perangkap internasional. Saya terusin dulu. Oke. Sebelum saya terusin, saya cerita lagi satu hal. Saya lupa menyampaikan. Siapa sih yang mengajar KMB? Tahu nggak siapa? Draft konsepnya sedang buat. Siapa? State Department of US. Yang buat adalah State Department of US. Sebagai negara pendamai. Mendamai, tapi poinnya ternyata berdamai nggak tuh kalau kayak gitu? Karena miliar holdernya bergeser menjadi miliar dolar. Hello.
Ini kan permintaan PBB, konflik soal pengakuan kedaulatan kan? Konflik pengakuan kedaulatan, PBB menunjuk yang namanya pendamainya adalah US government, muncul sebagai pendamai, dia muncul di Den Haag, dialog dari Agustus sampai dengan November sampai Desember, hasilnya adalah KMB, desain konsepnya adalah US government. Nanti sama tuh dengan pernyataan hari ini antara New Zealand sama Amerika per hari ini tentang Indo-Pasifik yang sebelumnya dibicarakan antara US Summit dan konteks juga Indo-Pasifik. Jadi satu garis. Saya ceritain, makanya sebelum saya lanjut, saya punya waktu berapa lama? Zakat saya Amir masjid Hidayat punya waktu berapa lama nih? Jam 1 jam ya? Baik. Enggak, maksudnya saya cepetin jadinya. Karena kalau ini kajian bisa panjang, karena harus ada jawaban. Poinnya adalah ini terus diperlakukan oleh yang namanya Barat dengan istilah itu tadi, ketergantungan, globalisasi. Kalau kondisi kekinian globalisasinya apa? Ada 15 buku. Buku yang paling terakhir diterbitkan oleh Michael Hudson, G is Junk Economics. Artinya sesungguhnya konsumsi riba pada hakikatnya menurut Michael Hudson, bukan kata Islam di Indonesia, pada hakikatnya adalah junk itu sampah. Konstruksi yang dibangun oleh junk ketemu dengan kata-kata Joseph Schumpeter ketika embargo minyak di tahun 70 terjadi dari kawasan Jazirah Arab terhadap Barat. Apa kata Joseph Schumpeter? Kapitalisme telah melahirkan masyarakat yang was-was dan cemas. Ya, ngapain? Hidup cemas, was-was, nggak sorot korban. Beres ya, Pak. Ini perangnya. Saya cepetin ya. Ini bermula dari sini, perang minyak, energi price war. Sekarang perang minyak. Perang. Berapa harganya sekarang? Berapa WTI sekarang sama Brent? Dalam sejarah harga minyak internasional, Brent pernah dikalahkan oleh WTI kemarin, minggu lalu, selisihnya $1. Sekarang kembali lagi, selisihnya $1. Brent 113, West Texas Intermediate 112. Poinnya adalah siapapun negara yang punya kelemahan dalam energy security, dia pasti ekonominya gonjang-ganjing. Temulah rumus saya dalam posisi harga. Segitiganya, Pak, Bu, segitiga sama kaki ya. Dolar, minyak, emas. Hello? Dolar, greenback. Sebelah kirinya emas, sebelah kanannya energi. Kita geser ke segitiga yang satu lagi. Nilai tukar, exchange rate, bunga, sebelah kanannya apa? Inflasi. Selalu tiga dia putarnya. Nilai tukar berpengaruh, dia pasti berpengaruh terhadap bunga. Dia pasti berpengaruh terhadap inflasi. Dia muter. Yang muter siapa? Itu pertanyaannya. Sama juga seperti dari nilai tukar, harga emas, harga energi. Di tengahnya ada yang muter, segitiganya. Makanya segala segitiganya sama sisi. Berputar dia. Yang muter siapa? Lingkaran luar segitiga tadi adalah masyarakat internasional, regional, internasional, atau komunitas. Terkena dia dari pemain inti. Ini yang disebut oleh Forbes kemarin dalam bukunya Anti Oligarki in Economic Politics Constitution, bukunya Februari 2002 dari Harvard. Saya sendiri sudah paham buku ini sejak Joseph Stiglitz, Thomas Piketty. Anda orang-orang terpelajar, jadi saya menyebutkan buku dia seperti tadi biasa-biasa aja. Bahwa mereka sudah mengkritik habis-habisan model ekonomi yang sedang dibangun. Makanya nanti saya jawab dengan ekonomi makro Islam. Energi pressure mereka jalankan, hasilnya secara ekonomi apa? Imported inflation. Maka pertanyaan, Indonesia akan kena inflasi nggak kira-kira? Kena pasti. Pasti kena. Kalau kena inflasinya berarti nilai tukar kepukul. Kalau nilai tukar kepukul berarti bunga kepukul. Pertanyaan berikutnya, bunga akan naik nggak?
pasti naik. Pertanyaannya, berarti secara real economic power siapa yang pukul? Kekuatan ekonomi siapa yang pukul? Kalau kita ambil struktur masyarakat, siapa? Masyarakat bawah. Apa artinya? Purchasing power pergi, dipukul habis. Itu. Orang kaya ini gimana? Enak. Makanya dalam bahasa saya, kalau pakai bahasa kajian saya, inflasi pada hakikatnya adalah memangkas daya beli masyarakat kecil, meningkatkan efisiensi masyarakat atas. Itu dahsyat. Tuh, inflasi itu. Bahasa ekonomi politiknya adalah memangkas daya beli masyarakat kecil, masyarakat bawah, menengah bawah, mengefisiensikan perekonomian masyarakat atas. Saya tulisin. Ini di bawah Obama, kuantitatif easing-nya. Yang saya juga tulis, hasilnya begini. Poinnya adalah pertarungan corporate capitalism melawan state capitalism. Ini kalau saya cerita agak panjang, sejarahnya dimulai dari Cina, mulai kesalahan kebijakan jatuh ke Bush setelah menginvasi Afghanistan. Tapi saya lompatin saja, langsung ceritanya begini. Yang poinnya adalah terjadi pertarungan tajam antara corporate capitalism melawan state capitalism. Tapi jangan salah, ada kalimat pendek kecil di situ. Asian US Summit 23 Februari 2016. Asian US Summit Washington 12-13 Mei 2022. Mereka menyatakan di situ pada hakikatnya itu adalah global corporate. Bukan saya yang ngomong, mereka yang ngomong. Sekedar untuk membuktikan benarnya teori tentang vaksin, sekedar untuk membuktikan benarnya teori tentang PCR dan macam-macam, sekedar untuk membuktikan bahwa industri 3F, food, financial, food, financial, fuel, itu di tangan mereka. Maka Sri Mulyani kemarin ketika mengajukan kebijakan ekonomi makro menyatakan dunia akan menghadapi krisis 3 hal, food, financial, fuel, energi. Dunia akan menghadapi krisis pangan, krisis keuangan, krisis energi, dia bilang. Tesis selama Alexander Delusi bahkan bikinnya 5F, bukan 3F dalam bangsa terbelah. Kenapa? Frekuensi akan mereka mainkan, fire akan mereka mainkan. Seterusnya begitu, sampai muncul ini. Nah, lihat Pak, Biden belum muncul di sini, lalu muncul Biden. Jadilah perangnya menjadi seperti itu. Kemarin ketika Joko Widodo ada di Washington mengikuti US Asian Summit, mereka ketemu dengan dialog dengan Xi Jinping. Setuju dengan New Development Bank. Bapak lihat New Development Bank berhadapan dengan Bank Dunia. Mereka setuju dengan New Development Bank. Mereka juga setuju dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh China. Apa artinya? Keras pertarungan itu. Maka Anda bisa lihat warna merahnya antara NDP warna putih, KWP warna putih, NDP warna kuning. New World Order dengan Belt and Road Initiative hasilnya adalah krisis 2020, krisis 22. Ini mekanisme berpikir. Terus ya, cepat-cepat aja Pak. Lihat Biden sudah ngeluarin 6,9 triliun ya Pak ya. Lihat, ini belum ada kuantitatif easing-nya. Kuantitatif easing-nya 0,9. Justru setelah dia keluarkan 6,9 triliun, Jeremy Powell menyatakan Amerika lagi-lagi terancam krisis karena inflasi sudah terjadi sebesar di akhir abad 20, 8,5%. Lalu dia keluarkan kebijakan Fed Fund Rate 4,5% dan akan naik lagi 6 kali lagi ke depan. Per hari ini kajian yang muncul dari Financial Times per hari ini, Financial menyatakan yang normal sesungguhnya katanya nggak bisa segitu. Untuk Amerika boleh di atas 2 sampai dengan 2,5. Tapi untuk yang namanya Uni Eropa mesti di atas 1, di bawah 2. Sementara untuk Bank of England cuma 2. Itu kejadian kayak gitu. Pak, ini saya ngomong di hadapan para bankir, jadi saya ngomong kayak gitu tadi dan saya melihat internasional itu tajamnya kayak gitu pertarungannya. Tajamnya luar biasa. Yang saya tahu teman-teman saya yang ada di Air Muncrat dan
Kalau lapangan banteng juga sibuk, tetapi mereka terperangkap ke dalam model mainstream sehingga mereka tidak bisa keluar. Ini saya ngomong serius, mereka terperangkap dalam kondisi kajian mainstream sehingga tetap terkunci pada segitiga tadi tuh, nilai tukar, suku bunga, inflasi, nilai tukar, suku bunga, nggak bisa keluar dari situ, cuman main di sini aja, nilai tukar, emas, energi, nilai tukar, terus aja muter begitu, iya udah terperangkap. That's why saya mengatakan hutang Indonesia nggak bakal beres, karena kejebak di mainstream. Jadi gitu. Terus ini neocortex war-nya. Cara mereka menerjangnya begini. Pakai pendekatan sami'na wa atokna. Sami'na itu berarti sistem, atokna itu berarti pelaku. Sami'na kan kita dengar kan? Oke, itu berarti yang kita dengar itu sistem. Lalu setelah kita dengar, kita patuhi, berarti kita jadi pelaku, kita berarti jadi aktor. Terhadap apa sistem dan pelaku itu? Terhadap tadi, bidang-bidang itu. Ini 5 item itu kalau saya cerita juga panjang. Tapi poinnya mereka melakukan simbolik torture. Udahlah, Anda butuh pertumbuhan. Tapi jadi kan? Utang, apa-apa kok. Simbolik torture, katanya mereka merangkap. Sudahlah, Anda butuh infrastruktur. Pakai aja turnkey project. Maka Jakarta Bandung boleh. Nanti kalau usah pakai APBN, pakai turnkey aja. Pakai APBN. Simbolik torture. Simbolik torture. Dulu mereka mengatakan utang sebagai Dulu mereka mengatakan lender sebagai donor. Dulu mereka tidak pernah menggunakan istilah yang namanya ketergantungan. Mereka selalu mengatakan negara dunia ketiga, negara berkembang. Sekarang mereka menggunakan istilah emerging market. Coba terjemahkan emerging market itu apa? Pasar yang selalu bergejolak kan? Kalau hasilnya simbolik torture, maka ujungnya akan berikutnya akan Stockholm Syndrome. Ini film, jadi Bapak bisa lihat nanti di YouTube Stockholm Syndrome itu apa? Seorang perempuan dirampok, disandera, tapi kemudian dia disetujui. Lalu setelah disetujui dia bilang, saya bisa mengerti kenapa dia merampok, menyandera, melukai, tapi kemudian menyetujui. Dan kemudian dia malah jatuh cinta. Itu Stockholm Syndrome. Berikutnya, dia bikin semuanya penyederhanaan, padahal penyederhanaan yang menyesatkan, misleading simplification. Contoh sederhana. Ini saya ambil contoh biasanya ke akhwat. Tapi kali ini saya ambil contoh lelaki. Saya dalam perjalanan saya kemari tadi, saya dari dekat saya kemari tadi, saya melihat seorang lelaki pakai helm, pakai motor. Di depannya ada anak lelakinya, di belakangnya ada anak perempuannya berdiri. Di belakang si anak perempuan ada istrinya. Dia terobos lampu merah. Perilaku apa itu? Perilaku misleading simplification. Dia bawa 4 jiwa. Dia mengambil jalan pintas, menerobos karena ingin cepat. Dia tidak tahu kalau itu adalah menyesatkan. Menyesatkan bagi dirinya, membahayakan bagi orang lain. Apa poinnya? Dia tidak menghargai etika sosial sama sekali. Padahal lelaki kebanyakan biasanya perempuan kayak gitu, cuma berjilbab, pakai helm langsung kayak gitu. Tapi kali ini makin hari makin banyak saya lihat lelaki yang kayak gitu. Dalam bahasa yang sederhana, begitu banyak sudah bangsa Indonesia, begitu banyak sudah masyarakat Indonesia mengidap penyakit pragmatis opportunis. Pak, ini karakter berbahaya nih Pak. Pragmatis opportunis itu berbahaya sekali. Tapi ini ceritanya begini, dan ini diserang pakai model neocortex dan proxy war. Dan berarti kalau serangan yang neocortex dan proxy war adalah Anda sudah demikian jauh dipengaruhi oleh gadget yang Anda pegang. Begitu. Saya ngambil contoh beberapa contoh yang mengerikan soal gadget. Ada seorang anak kecil usia 7 tahun. Di tangannya sudah tidak ada gadget, tapi dia begini. Jumlah pasien rumah sakit jiwa Jawa Barat untuk usia remaja ke bawah makin hari makin